Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna wa maulana Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah rabbal alamin wa budullaha mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yakin. Yauma la yanfa'u malun wala banuna ila man atallah bi qalbin salim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Maksudnya adalah agar kita senantiasa ingat bahwa kita ini sedang dalam suatu perjalanan menuju kampung yang pasti dan pasti akan kita sampai ke sana. Kampung yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yaitu kampung akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bulan Sya'ban maka memperbanyak amalan-amalan, tidak seperti biasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala al-laila wa nahara khilfatan liman arada an yadhakara au arroda syukura, yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran surat Al-Furqan ayat 62. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah ciptakan siang dan malam agar kita paham, agar kita ini mengerti bahwa dunia ini tidak lama. Dunia ini bukan tempat kita yang selama-lamanya, tetapi dunia diciptakan hanya untuk menguji manusia. Siapa yang berhak menuju surga dan siapa yang ingin menjadi penduduk neraka, tergantung kita saat ketika kita di dunia ini menggunakan umur ini untuk agama atau untuk dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna yang terkandung di dalam Quran Al-Furqan 62. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari jadilah bulan. Bulan berganti bulan jadilah tahun. Tanpa terasa tiba-tiba sampai ke tempat yang pasti itu. Tempat yang pasti itu yang akan kita tempati yang selama-lamanya, yaitu akhirat.
Sebelum sampai di akhirat, kita sudah mengalami proses dari kandungan ibu, sudah kita lewati. Kemudian kita dipindah ke alam dunia. Alam dunia ini juga sudah kita lewati, dan sebentar lagi, mau ataupun tidak, alam kubur juga akan kita lewati. Mahsyar, mizan, sampai nanti hari kiamat. Perjalanan 9 etape itulah yang manusia akan jalani, dan semua itu perlu bekal yang banyak. Bekal menuju akhirat sering kita dengar, tapi tidak semangat untuk menjalaninya, yaitu amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kemuliaan yang sesungguhnya, yang tidak akan ada habisnya, maka saatnya umur kita gunakan untuk betul-betul mentaati perintah Allah, yaitu mengamalkan agama. Begitu juga pada hari ini jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah masuk di bulan Sya'ban. Kemudian sebentar lagi insya Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang, kita sebentar lagi sampai kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, sebentar lagi akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk takwa adalah, jadi maksudnya takwa adalah mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat perkara yang diagungkan oleh Allah. Salat berjamaah diagungkan oleh Allah. Bulan Ramadan diagungkan oleh Allah. Kalau ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk mencari bekal akhirat, inilah yang dinamakan mengagungkan perkara yang agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini adalah syiar agama. Mengagungkan hari Jumat adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah syiar agama, maka kita mesti memperlakukannya secara istimewa. Tidak hanya di bulan Ramadan kita baca, tetapi setiap hari minimal kita baca 1 ayat. Kalaupun tidak ada waktu betul-betul, tapi tidak mungkin 24 jam, banyak longgarnya, banyak nganggurnya, masa baca 1 ayat tidak sempat. Syukur-syukur bisa 1 juz setiap hari. Ini yang namanya mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah syiar agama Allah. Maka sangat baik sekali sebelum bulan Ramadan ini setiap rumah atau masjid membacakan fadilah-fadilah Ramadan. Kita sudah ada kitab fadilah amal, jangan disimpan di lemari masjid, kita bacakan minimal setiap hari sekali, hanya 1 sampai 2 menit saja kita bacakan. Ini namanya mengagungkan bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Setiap masjid membacakan fadilah-fadilah Ramadan. Banyak sekali keistimewaan, anugerah-anugerah dan berkah-berkah yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga jamaah kita akan lebih bersemangat bila Ramadan datang untuk mujahadah di masjid, betah berlama-lama, sehingga orang ini betul-betul akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tajinnya jahat,
Tetapi karena mereka menjaga bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi orang soleh. Banyak orang yang mempunyai banyak hajat dengan barokahnya menjaga Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat-hajat mereka. Banyak orang yang jahil, tetapi sebab menjaga Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan otak mereka sehingga mudah di dalam memahami ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Ramadan datang, kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya. Jadi sebelum Ramadan datang, kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi. Apa persiapan itu? Yang terpenting adalah memahami betul-betul berkah-berkah Ramadan. Kemudian kita memikirkan amalan-amalan apa yang harus kita buat di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah paham, maka akan ada persiapan. Kalau bulan Ramadan nanti apa amalan yang harus saya istiqomahkan, yang harus saya kerjakan. Tetapi ini kalau kita tidak dipahamkan, tidak diberitahu, maka Ramadan ataupun tidak sama saja, tidak ada peningkatan. Maka perlunya penyampaian fadilah-fadilah Ramadan. Jangan sampai ada detik-detik waktu yang terbuang tidak berguna dalam bulan Ramadan yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa kalau kita memulai bulan Sya'ban dengan amalan-amalan yang seperti diajarkan baginda Nabi tadi, menghidupkan taklim di rumah-rumah dan di masjid, menyemangati umat agar menjaga Ramadan. Andaikan kita mati sebelum Ramadan, maka kita sudah mendapatkan pahala Ramadan. Oleh karena itu, jangan kita menunda-nunda persiapan Ramadan. Dari sekarang kita mulai persiapan Ramadan. Sebelum Lailatul Qadar datang, kita bacakan fadilah Lailatul Qadar. Dengan demikian umat memperhatikan Lailatul Qadar. Kalau pada waktu Lailatul Qadar itu kita sudah mati atau kita tertidur, maka kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Jadi gamblang dan jelasnya, kalau bulan Sya'ban ini kita sampaikan fadilah-fadilah Ramadan, kok kita tidak menemui Ramadan, keduluan meninggal, maka sudah mendapatkan keutamaan, kemuliaan mengamalkan bulan Ramadan. Kemudian kita bacakan fadilah-fadilah Lailatul Qadar. Bila kita tidak sempat menemui Lailatul Qadar ataupun tertidur, maka sudah mendapatkan pahala Lailatul Qadar seperti ibadah 1000 tahun. Itulah jamaah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan dua hal ini kita betul-betul ada persiapan untuk menuju Ramadan yang mulia, yang mana siapa menemui Ramadan, maka dosa-dosanya selama hidupnya, kalau mau mengamalkan apa yang diajarkan baginda Nabi, maka dosanya akan dihapus seperti bayi yang masih lahir. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.